Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hari Senin, kembali kami berdua siap menemani pagi hari Anda tentu saja dengan berita penting dan menarik di Senin 16 Oktober 2023 ini. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Apa kabar Aldi? Tentunya baik dan tentunya harus lebih semangat lagi untuk bisa menjalani berbagai aktivitas. Sudah kembali lagi hari Senin, hari yang nampaknya akan cukup padat sekali, disibukkan dengan beberapa agenda kegiatan. Dan untuk Anda yang baru saja kemarin mungkin melaksanakan liburan, ini nampaknya harus jauh lebih fresh lagi, begitu juga dengan berbagai agenda yang juga diadakan oleh Indonesia, terutama dalam tingkat internasional, juga dapat berjalan dengan sukses. Salah satunya adalah MotoGP Mandalika, yang dimana ini salah satu olahraga ataupun sport entertainment yang sangat diminati terutama oleh warga bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan kita patut bersyukur karena acara tersebut berjalan dengan lancar. Ini pun bisa menambah tingkat wisatawan terutama untuk berkunjung ke Indonesia dan juga memperkenalkan berbagai budaya asli, apalagi keindahan dari Mandalika tentunya luar biasa. Ditambah nanti juga akan ada gelaran Piala Dunia U17 yang juga akan segera dilaksanakan. Tinggal menghitung beberapa hari lagi, di mana nanti untuk opening sendiri atau opening ceremony berada di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemudian akan dilanjutkan dengan pertandingan Timnas Indonesia versus Ekuador. Kita berharap sekali lagi ini menjadi salah satu kesempatan emas untuk kita semua, menjadi kesempatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Setuju sekali, dan yang paling bermanfaat, yang paling kemudian diharapkan dari adanya gelaran-gelaran seperti tadi, yaitu tadi ya, perekonomian di Indonesia ini bisa ikut meningkat. Terutama tadi gelaran MotoGP juga banyak sekali yang disorot ya di Indonesia, seperti para pemotor-pemotor dunia ini kemarin kepanasan di Indonesia ya, dan juga ada yang berenang di cool box dan lain sebagainya dengan segala drama yang lucu yang kemudian bisa menambah semangat kita untuk menonton hal tersebut. Dan juga banyak masyarakat Indonesia yang nonton secara langsung di sana, dan gelaran Piala Dunia juga nanti kita harapkan sama ramainya, sama juga meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan ini tidak perlu banyak-banyak barangkali uangnya, karena memang ada gelaran juga yang dilaksanakan oleh Bapenda. Ini dilansir dari Humas Jawa Barat, ada pemutihan yang datang lagi. Denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor ini ada lagi, tapi hanya 2 bulan saja, dimulai dari hari ini 16 Oktober 2023 sampai dengan 16 Desember 2023. Apa saja yang bebas? Bebas denda pajak kendaraan bermotor, lalu kemudian bebas bea balik nama kendaraan bermotor yang kedua, lalu kemudian bebas tunggakan pajak kendaraan tahun kelima. Dan ada yang selain bebas, ada juga yang diskon. Diskonnya diskon pajak kendaraan bermotor dan juga diskon bea balik nama kendaraan bermotor yang ke-1. Dan itu jangan dilewatkan ya, mulai dari 16 Oktober sampai dengan 16 Desember 2023. Orang bijak bayar pajak ya Aldi. Dan yang paling penting adalah selain membayar pajak, yaitu adalah bagaimana meningkatkan gaji, terutama yang pasti Anda sangat inginkan dan juga mendapatkan. Dan ini dijelaskan juga oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, di mana ini beliau menyebutkan bahwa untuk gaji pekerja Indonesia ini harus bisa mencapai 10 juta rupiah per bulannya sebagai syarat Indonesia jika ingin menjadi naik kelas menjadi negara maju, terutama dengan penghasilan tinggi di 2045 nanti. Namun sebelum itu Indonesia harus melewati status negara penghasilan menengah di 2030 dengan target pendapatan per kapitanya di atas $10.000 Amerika Serikat. Namun saat ini Indonesia sendiri termasuk yang ke dalam negara yang berpenghasilan menengah atau middle income. Bumi Pertiwi pun bisa naik tingkat menjadi negara maju asalkan pendapatan per kapitanya di atas $10.000 atau sekitar 157 juta rupiah. Dijelaskan juga bahwa
Erlangga juga percaya diri bahwa Indonesia nantinya bisa keluar dari tingkat negara berpenghasilan menengah. Hal itu terlihat dari kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah permasalahan global, yakni di atas 5% dalam 7 semester berturut-turut dengan tingkat inflasi yang rendah. Pada Juli 2023, Indonesia pun ini kembali masuk ke dalam klasifikasi negara upper middle income dengan GNI per kapita 4.580 per dolar AS atau naik 9,8% di 2021 sebesar 4.170 per dolar AS. Dan kita sekali lagi berharap pastinya ini menjadi harapan kita semua bahwa gaji bisa meningkat dan ini pun akan meningkatkan kualitas terutama dari SDM, kemudian meningkatkan perekonomian, menjaga daya beli masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana berfokus terutama untuk bisa bekerja dengan baik, kemudian menciptakan berbagai hal inovasi, karena salah satu hal itu juga akan menunjang peningkatan perekonomian, terutama dari kualitas SDM pun, karena semakin kualitas SDM-nya tentunya nanti harganya pun akan semakin tinggi. Setuju juga sekali. Jadi harus berbanding lurus ya antara pendapatan yang semakin tinggi, tentu saja kualitas sumber daya manusianya pun harus jauh lebih tinggi sehingga pendapatan setiap perusahaan ini jauh lebih baik ya. Dan semua itu memang harus dilakukan secara sinergi. Dan sinergi juga kita akan dapatkan tentu saja dengan beberapa berita yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Bandung TV, seperti diantaranya yang pertama ada berita mengenai KPU Sumedang ini menargetkan 84% partisipasi pemilih tahun ini dan juga 78 warga mengalami keracunan saat acara peringatan Maulid Nabi dan ada 2 rumah warga rusak diterjang angin kencang. Kemudian di segmen kedua kita akan membahas berkenaan dengan kereta api Jakarta-Bandung yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni berkenaan dengan disiapkannya integrasi moda transportasi KCJB. Kemudian di berita yang kelima, KA feeder mulai beroperasi sesuaikan jadwal KCJB. Dan di berita keenam, PLN sambung listrik gratis bantuan pemerintah ke 952 keluarga di Cianjur Selatan. Segmen ketiga kami memiliki informasi mengenai PLN yang memberikan bantuan kendaraan listrik untuk perpustakaan keliling di Indramayu dan juga ada yang untuk mempermudah masyarakat transisi energi. Jawa Barat Smile, PLN gandeng bengkel konversi. Kemudian di segmen akhir seperti biasa akan ada 2 film rekomendasi yang cocok untuk Anda saksikan di bioskop kesayangan. Jadi langsung saja bersama saya Aldi Salman dan saya Karina, selengkapnya di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Kita semua masyarakat Indonesia tentu sudah tahu ya bahwa tahun depan Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilu secara serentak. Tentu saja semua sinergi, semua strategi ini sudah disiapkan oleh beberapa partai yang mengusung calon presidennya dan beberapa juga yang sudah memiliki calon presiden dan calon wakil presidennya. Tentu saja nasib Indonesia 5 tahun ke depan ada di tangan kita. Kita harus menjadi pemilih yang bijaksana. Dan salah satu indikator suksesnya sebuah pemilu, terutama yang nanti akan terlaksana di 2024 adalah tingkat dari pemilihan. Dan berkenaan dengan hal itu di mana KPU Sumedang ini memiliki target tersendiri, terutama untuk warga Sumedang, agar partisipasi politik yang juga nanti akan memilih ataupun mencoblos calon pemimpinnya ini berada di 84%. Kita akan menyimak langsung seperti apakah untuk lengkapnya mulai dari strategi, kemudian apa saja yang akan dilakukan untuk bisa mencapai target tersebut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka secara simbolis menyerahkan bendera kirab Panji Pemilu 2024 kepada KPU Kabupaten Sumedang. Penyerahan bendera kirab pemilu yang digelar di alun-alun Sumedang, Provinsi Jawa Barat tersebut diikuti oleh 18 partai politik peserta pemilu 2024.
Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia menyebutkan kirab pemilu ditujukan agar masyarakat luas dapat mengetahui bahwa pelaksanaan pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dalam memahami atau mengetahui profil peserta pemilu ataupun caleg untuk menentukan pilihannya. Kita berharap lewat kirab pemilu ini masyarakat luas semakin memahami, semakin paham tentang adanya agenda besar pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tak hanya itu, masyarakat juga bisa lebih kritis dengan cara memahami, mempelajari profil masing-masing peserta pemilu 2024. Dalam kegiatan tersebut pun digelar deklarasi damai pemilu, disertai penandatanganan bersama oleh PJ Bupati, Kapolres, Dandim Sumedang, Bawaslu, KPU, DPRD, serta 18 pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Pada hari pertama kirab pemilu 2024 di Kabupaten Sumedang digelar roadshow berkeliling kota yang diikuti setiap partai politik, seluruh PPK beserta Bawaslu. Penjabat Bupati Sumedang yang melepas rombongan kirab siap mendukung pelaksanaan pemilu nanti agar berjalan damai dan sukses. Panji, pelaksanaan kirab pemilu 2024 dari Majalengka yang insya Allah tanggal 14 Oktober sekarang kita akan serah terimakan ke Kabupaten Garut. Dan 8 hari ke depan Panji kirab pemilu 2024 ini kita akan kelilingkan ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumedang untuk memberi tahu masyarakat, menginformasikan masyarakat bahwa pemilu 2024 kita akan laksanakan secara tadi ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, dan sesuai dengan tema, kita pun ingin mendorong di Kabupaten Sumedang pemilu 2024 ini menjadi sarana integrasi bangsa di Kabupaten Sumedang. Sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, rempuk, jungkung, sauyunan, yang tadi saya sampaikan pada sambutan. Dan saya optimis di Kabupaten Sumedang akan damai. Kenapa? Karena kita bahu-membahu di sini. Di Pemda Kabupaten Sumedang, di tingkat kabupaten kami di backup oleh Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Bu Kajari, disupport juga oleh DPRD Kabupaten Sumedang, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, tentu ormas, organisasi keagamaan, semua bahu-membahu ya. Demikian juga di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, dan kita akan sosialisasikan ya semaksimal mungkin KPU sesuai dengan kewenangannya, dan kami siap support. Bukan hanya penyelenggaraannya damai menjadi sarana integrasi bangsa, kita pun akan ikhtiarkan tingkat partisipasi masyarakat pada hari H nanti pencoblosan itu bisa maksimal. Kirab akan berlangsung hingga 14 Oktober 2023 di 6 daerah pemilihan Kabupaten Sumedang dan berlanjut ke Kabupaten Garut. Diki Guntara, Bandung TV.